bisa loh tulisannya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Siswa-siswi di SMA Negeri 6 Batam saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi keahlian atau UKK yang rencananya akan digelar pada hari Senin depan dengan tim penguji asesor LSP dan asesor dari industri. Kegiatan UKK ini dikhususkan bagi siswa kelas 12 dari 5 jurusan keahlian diberlakukan di SMK Negeri 6 Batam dengan tujuan dalam upaya menilai atau mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang mengacu pada kualifikasi jenjang 2 dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Batam Deden Suryana MPD, untuk kegiatan UKK sejauh ini pihaknya telah memiliki 2 LSP yang nantinya menerapkan UKK berbasis industri dan UKK berbasis LSP. Namun, untuk UKK berbasis industri ini akan dilakukan di tempat industri itu sendiri dengan 2 pola materi yang akan diujikan berupa materi dari Direktorat Pembinaan SMK dan materi uji dari pihak industri dikhususkan bagi kelas industri. Untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Terkait dengan penilaian UKK ini, Deden berharap dilakukan secara objektif dan benar-benar hasil real yang dicapai peserta didiknya. Hal ini agar pihak sekolah nantinya bisa mengevaluasi untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama berupa link and match bersama pihak industri. Mandiri penuh cita, kita generasi bangsa. Meski UKK diterapkan di SMK Negeri 6 Batam ini, LSP berbasis industri dan LSP P1, namun ditegaskan Deden bahwa sertifikasi didapat peserta didiknya itu telah berstandar nasional setara dengan sertifikasi LSP pada umumnya. Hal ini telah terbukti dari lulusan yang diterima di industri. Pihak perusahaan mengakui akan skill siswanya itu sesuai dengan sertifikasi dimiliki. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Armen. Pak Deden, kita mau rencananya mengadakan UKK ya untuk semua jurusan. Gimana skenario yang akan kita lakukan Pak Deden? Ya, jadi UKK atau uji kompetensi keahlian adalah sebuah proses yang dilakukan di akhir tahun pelajaran khususnya bagi kelas 12 untuk menguji kemampuan mereka sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dan di SMK Negeri 6 Batam kita memiliki 5 kompetensi keahlian, teknik pemesinan, teknik pengerasan, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, dan terakhir teknik jaringan. Dan kita sudah punya TUK sendiri Pak ya? Ya, TUK atau lebih tepatnya LSP ya. Jadi kita punya 2 LSP di SMK Negeri 6 Batam untuk skema teknik pemasinan dan teknik kendaraan ringan otomotif. Dan pada pelaksanaan UKK tahun ini, alhamdulillah kita banyak sekali dukungan dan bantuan dalam pelaksanaannya. Yang mana kita ketahui ada 3 model pelaksanaan UKK. Yang pertama adalah berbasis mandiri, kemudian yang kedua berbasis industri, dan yang ketiga berbasis LSP. Untuk berbasis mandiri itu adalah nampaknya di SMK Negeri 6 Batam tidak ada, karena hampir semuanya pelaksanaan UKK SMK Negeri 6 Batam
pada dua model ini, yaitu berbasis industri dan berbasis LSP. Untuk berbasis industri sudah banyak mitra-mitra kita yang mendukung dan membantu kita dalam pelaksanaannya. Contohnya teknik kendaraan ringan otomotif, itu ujian kompetensi keahlian anak-anak dilaksanakan di Agung Toyota. Kemudian untuk teknik alat berat itu dilaksanakan di PT CPPI dan juga PT BBS. Kemudian teknik pengelasan ada di PT Semoy, PT DSAW dan juga PT BBS. Kemudian teknik pemesinan itu jelas mitra utamanya adalah teknik Citatubindo. Kemudian ada teknik kendaraan komputer jaringan itu dengan PT Maratolindo. Dan teknik terakhir alat berat ya. Itu dengan United Traktor ya. Jadi semua melibatkan industri, Pak ya? Melibatkan industri, dan alhamdulillah industri sangat respon dengan baik dan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk melaksanakan UKK di industri masing-masing. Jadi Pak, untuk masalah penilaian tentunya tergantung dari kompetensi yang ditunjukkan oleh siswa-siswa kita sendiri. Dan tentunya kita berharap memang pada pelaksanaan UKK ini penilaian dilakukan secara objektif ya. Dan juga sifatnya memang betul-betul menilai apa yang dicapai oleh anak pada kompetensi tersebut, sehingga kita tahu seperti apa kualitas lulusan kita ke depannya, yang tentunya menjadi bahan evaluasi sekaligus juga koordinasi kami dengan mitra-mitra kami agar dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pak, setelah anak punya sertifikasi, gimana kegunaannya? Mungkin sertifikasi itu skopnya nasionalkah atau bisa diakui oleh perusahaan-perusahaan nantinya? Anak udah meyakinkan dengan sertifikasi itu skillnya? Ya, jadi ada beberapa keuntungan ya yang memang diperoleh oleh siswa apabila mengantongi sebuah sertifikat. Apabila mengantongi sertifikat yang keluar dari LSP ataupun BNSP, tentunya sertifikat itu berlaku nasional. Nasional. Namun demikian ada beberapa memang level-level kompetensi industri jauh lebih tinggi dibanding apa yang dilaksanakan oleh LSP ataupun BNSP gitu. Dan itu tentunya memang memiliki karakteristik sendiri ya. Contohnya misalkan beberapa industri kami seperti PT Citatubindo, PT Semua itu memang diakui lebih tinggi materi ujinya dibanding dari BNSP sendiri. Ketika anak mengantongi itu memang capaiannya sudah kayak umum ya, sangat baik gitu, sangat baik. Jadi kalau lebih tinggi sendiri, karena materi kita memang ada panduan dari Batamino juga ya, kayak macam kurikulum link and match itu ya. Iya. Makanya mereka tidak ragu ketika menguji standar umum kayak di Citatubindo gitu. Betul. Jadi seperti yang dilakukan oleh mitra kita PT Semoy. PT Semoy sudah melaksanakan program kelas industri dengan SMK Negeri Batam. Dan UKK ini adalah salah satu bentuk proses sebuah rekrutmen. Jadi ketika UKK dilaksanakan PT Semoy dan anak kita lulus, dan itu jaminannya adalah kerja. Jaminannya kerja. Karena memang sudah sesuai dengan kompetensi. Dan ini sudah terbukti Pak ya. Dan sampai saat ini sudah terkonfirmasi ada sekitar anak kita hampir 6 orang yang sudah bekerja. Oh, udah bekerja langsung. Belum lulus. Kemarin 9 ya? 9. Sekarang 6 lagi. Kemarin ada update lagi, 9 ditambah 4 ada 13 di sini. 13. Nah, ini yang tahun ini baru 6 ya. Mudah-mudahan menyusul lagi jumlah anak-anak kita ini masih bulan Maret. Kita selesai bulan Juni. Mudah-mudahan sekitar 20-30 anak kita bisa diterima di sana. Pak, dengan UKK dan ada sertifikasi entah itu P1 ataupun sertifikasi ini ya. Mandiri itu gimana nengok dari respon perusahaan itu ketika melamar anak pakai sertifikasi itu? Apa nggak ragu lagi terhadap skill? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa kelebihan dan keuntungan dari sebuah sertifikasi. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengakui kompetensi industri yang tinggi seperti Citatubindo maupun semua ya, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan proses rekrutmen bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi kadang-kadang walaupun anak kita sudah memiliki sertifikat BNSP, tetapi industri mempersyaratkan kompetensi yang ini kadang-kadang belum tentu anak kita masuk gitu kan. Tapi sejauh ini gimana Pak? Menurut pendapat dari perusahaan-perusahaan ketika merekrut anak kita? Ya, jadi
sangat puas. Puas. Beberapa pimpinan perusahaan seperti dari PT Citatubindo Menyatakan diri, maupun bagus PT ya. Semoe itu mengakui kualitas lulusan-lulusan kita dan berharap program kelas industri ini dapat pertahankan dan tingkatkan selanjutnya. Karena ini juga sebuah program yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan sekolah ya. Perusahaan memberikan investasi untuk mendidik kader-kader calon tenaga kerja ke depan. Sekolah demikian juga sekolah terbantu dengan peningkatan kompetensi siswa dan guru, sehingga ini sebuah hubungan yang sangat menguntungkan bagi dua. Karena kita membentuk SDM buat mereka juga, Pak ya. Betul. Bukan buat kita gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya letaknya harapan kami bahwasanya dengan pola seperti itu sebenarnya industri sangat diuntungkan. Mereka dapat mempersiapkan secara dini calon-calon tenaga kerja yang dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi mereka. Nggak perlu lagi ada pelatihan-pelatihan atau ya. Betul. Jadi mereka tidak perlu merekrut dari luar, tidak perlu melaksanakan proses pelatihan bagi karyawan. Sementara ini anak-anak kita yang memang memiliki bakat potensi yang baik, kalau diberikan pelatihan oleh perusahaan tentu akan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Pak, dari jurusan-jurusan kita terapkan, yang keterserapan untuk dunia industri itu jurusan mana gitu, yang potensi banget gitu ya? Ya, memang harus kita akui untuk di wilayah Kabil yang ataupun Nongsa di sini ya. Memang untuk dua jurusan ini yang memang sangat banyak ya, pemesinan dan las ya. Las itu ya. Pemesinan dan las, sehingga memang dan respon ini masyarakat pun terhadap jurusan itu cukup signifikan ya. Cukup signifikan, terbukti di PPDB dua jurusan ini yang paling banyak dipilih oleh anak-anak kita. Dan ya alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi tren yang baik bagi kami supaya terus meningkatkan kerjasama dengan industri dalam rangka membantu sekolah untuk mempersiapkan anak didik kita mencapai kompetensi yang diharapkan dan tentunya bekerja sesuai dengan harapan orang tuanya. Kalau kelas industri kita sekarang udah berapa kelas? Empat ya. PT Citatubindo itu dengan pemesinan, kemudian PT Semoe dengan pengelasan, DSAW pengelasan, dan TKR dengan Agung Toyota kendaraan ringan. Nah, untuk ke depan apa program selanjutnya Pak yang kita akan jalankan gitu? Ya, jadi program yang selanjutnya yang menjadi PR bagi kita adalah pertama peningkatan teaching factory kita. Teaching factory. Jadi teaching factory kita baru yang aktif baru dua nih. Baru dua ya. Pemesinan dan kendaraan ringan. Saya berharap ada 3 jurusan lagi memiliki teaching factory yang dapat diandalkan, mampu memenuhi kebutuhan konsumen terutama industri dan tentunya memiliki peningkatan kompetensi anak dan juga kesejahteraan bagi guru-guru. Kalau dengan program PK apa Pak sekarang yang lagi di ini? Ya, jadi tahun ini Direktorat Jenderal Vokasi melalui Direktorat SMK mengeluarkan 2 program ya. Yang pertama adalah SMK Pusat Keunggulan Lanjutan dan baru ya. Jadi ada kawan-kawan yang belum diterima SMK PK, mudah-mudahan tahun ini melalui jalur baru masuk. Kemudian yang bagi lanjutan adalah bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan kayak seperti PK, kita nih ya. Ya, seperti kita. Dan ada satu lagi adalah SMK Revolusi Industri 4.0. Nah, ini juga cukup bergengsi ya. Pertama, memiliki anggaran yang cukup besar untuk peningkatan kualitas sekolah, baik itu secara fisik, non fisik maupun juga SDM kayak gitu. Dan kita mendaftar atau gimana? Ya, ini sekarang sedang proses seleksi. Prosesnya seperti PK juga kan, Pak? Seleksinya sama, jadi ada proses pengumpulan dokumen, kemudian ada wawancara dan sekaligus juga penyampaian proposal. Jadi nanti naik grade lagi dari PK ke program tadi. Ya, sebenarnya itu masih sama. Masih sama ya. Masih sama, artinya memang inilah sekolah-sekolah yang dianggap terbaik ya. Direktorat Jenderal Vokasi, dan harapan mereka adalah sekolah-sekolah terbaik ini menjadi model dan juga dapat memberikan semacam bimbingan kepada SMK-SMK lain gitu. Kalau ini Pak, kalau Link and Match sendiri yang sekarang yang lagi baru itu apa nih? Kita kerjasama kan?
Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Ada beberapa memang yang belum kami capai dalam hal ini ya, yaitu adalah riset terapan. Jadi riset terapan antara SMK dan industri dan antara SMK dengan perguruan tinggi. Gitu. Jadi kami menjajaki hubungan kerjasama ini dengan perguruan tinggi Politeknik Negeri Batam, dan kemudian ada beberapa mitra kita. Bagaimana kita merancang sebuah proyek yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat berupa teknologi tepat guna. Nah, ini sedang kami rancang. Alhamdulillah nanti kemarin pihak Politeknik sudah berkunjung, insya Allah Senin juga akan berkunjung lagi. Mudah-mudahan ada beberapa proyek yang bisa kita garap dengan Politeknik. Itu selaras nggak dengan BLUT? Iya, sangat selaras, sangat selaras ya, karena itu tadi BLUD sendiri sebenarnya adalah sebuah payung hukum yang kita dapatkan untuk melindungi kegiatan-kegiatan kita, khususnya di Teaching Factory dan juga LSP, karena LSP sendiri juga mengelola anggaran. Dia bisa melaksanakan sertifikasi bagi internal sekolah dan juga bagi eksternal dari sekolah lain gitu ya. Pak, kita belum mendirikan BLUD, apa kendalanya? Apakah pendanaan kah atau gimana, Pak? Sudah ada BLUD. Kita sudah ditetapkan melalui SK Gubernur adalah termasuk 5 sekolah dari 5 sekolah yang sudah mendapatkan SK BLUD dari Gubernur, yaitu SMK 1 Batam, SMK 2 Batam, SMK 6 Batam, SMK 1 Tanjung Pinang dan SMK 2 Tanjung Pinang. Ya, dengan begitu payung hukum sudah jelas ya. Payung hukum sudah jelas dan ini menjadi modal yang sangat besar. Apa yang komersilnya nanti, Pak? Komersinya tentunya Teaching Factory, Teaching Factory itu yang Factory, kemudian juga ya? LSP ya, dan juga LSP. Jadi kita hanya berbentuk jasa ya. Produk juga. Ya. Nanti kita kembangkan ya. Kita kembangkan Teaching Factory kita. Contohnya Teaching Factory teknik pemesinan itu untuk memproduksi barang-barang yang berkaitan dengan mesin ya. Kemudian ada Teaching Factory kendaraan ringan. Jadi masyarakat dapat menjadikan Teaching Factory kendaraan ringan ini sebagai alternatif untuk servis mobil mereka. Kalau TEPA yang komersial apa, Pak? Komersial, dua-duanya komersial. Itu yang otomotif itu sangat komersial. Sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Sasarannya adalah sekarang mobil guru aja dulu. Kemudian mitra-mitra kita yang terdekat. Nanti mudah-mudahan semakin banyak kepercayaan. Insya Allah ini seperti service point lah, service point kan kita tahu kalau kita bicara Toyota dia ada 3 kan, Sekupang, Batu Ampar, Batam Center. Nah daerah sini di Nongsa ini kan mungkin cukup jauh untuk mengakses ke sana. Mudah-mudahan ini jadi salah satu alternatif service point. Pak, ini terakhir nih Pak, mungkin apa sih endingnya dari program-program yang Bapak terapkan di SMK 6 ini, endingnya terakhir? Ya, yang jelas arahan dari Direktorat Jenderal Vokasi terkait pola pengembangan SMK adalah bagaimana kita mengarah kepada paket Link and Mat yang 8+I itu. Link and Supermat. Ya, Link and Supermat ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan, artinya kita sudah mampu memenuhi dan menjawab tantangan Direktorat Jenderal Vokasi, dan tentunya memang diharapkan adalah memiliki kualitas kinerja yang baik dan kompetensi lulusannya juga terserap dengan baik di. Dan tahapan ini lagi kita jalankan ya. Insya Allah. Jadi sudah ada sudah cukup lengkap, tapi ada beberapa tadi seperti riset yang belum kita lakukan. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Bermanfaat dan SMK 6 semakin jaya dan sesuai dengan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Kepala Jurusan Teknik Permesinan SMK Negeri 6 Batam, Dasril Jonedi, membenarkan bila pihaknya saat ini tengah menggelar pra-UKK terhadap anak didiknya dan mempersiapkan sarana dibutuhkan untuk kegiatan UKK di tempat uji kompetensi atau TUK milik sekolahnya. Sedangkan untuk tim penguji pada UKK berbasis industri ini, kata Dasril, akan dilakukan oleh asesor dari industri bersama asesor intern sekolah. Dan untuk UKK berbasis LSP P1 akan dilakukan oleh tim penguji dari asesor LSP SMK Negeri 3 Tanjung Pinang bersama dengan asesor internal sekolah yang telah dimiliki sebanyak 8 orang. SMK untuk Indonesia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasril, kita lagi persiapan untuk uji kompetensi keahlian siswa ya. Apa aja Pak nanti akan diujikan untuk ini, untuk diujikan tanggal berapa? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang sekarang masa-masanya untuk menyelesaikan ujian akhir praktek sekolah yang biasa kita sebut dengan uji kompetensi ya. Jadi ada 3 pola sebenarnya Pak. Pertama UKK mandiri, kemudian uji sertifikasi melalui LSP P1 SMK Negeri 6 Batam di TUK Teknik Mesin. Yang ketiga uji sertifikasi siswa industri yang dilaksanakan di industri nantinya, itu yang dilaksanakan oleh perusahaan tempat mereka magang. Jadi dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai tanggal 24 untuk UKK mandirinya, 26 dan 27 untuk LSP P1 ini. Yang perlu disiapkan siswa apa aja Pak untuk persiapan UKK ini Pak? Ya, siswa tentu harus mempersiapkan dirinya secara baik dan kita memfasilitasi dalam persiapan itu, di mana 1 minggu sebelumnya kami menyiapkan simulasi seperti apa ujian sebenarnya, sehingga mereka betul-betul siap menghadapi ujian yang sebenarnya, di mana kita tahu juga di masa sekarang kan intensitas mereka berpraktek tentu sangat terbatas sekali ya di masa pandemi ini. Maka penting adanya persiapan ujiannya sehingga mereka betul-betul dapat seperti yang kita harapkan. Kalau melihat ini asesor yang kita datangkan untuk tim pengujinya dari mana aja Pak? Ya, kalau untuk UKK mandiri kita undang asesor dari industri, dari pihak eksternal kita namakan, dan internal 1 orang. Total ada 2 asesor. Kemudian untuk LSP sendiri internal 1 orang, 1 orang lagi dari eksternal dari asesor LSP P1 SMK 3 Tanjung Pinang. Kalau kita sendiri Pak belum punya LSP ya untuk ini jurusan mesin? Ya, kita SMK 6 punya LSP P1, kemudian kita punya tempat uji kompetensi TUK Teknik Mesin, di mana di SMK 6 sebenarnya ada 2 TUK, satu lagi di TKRO. Alhamdulillah. Pak, kalau asesor sendiri kita miliki berapa Pak? Asesor kita punya lebih kurang 8 orang ya, 8 atau 9 orang. Namun beberapa dari teman asesor ini perlu melaksanakan perpanjangan atau RCC ya. Untuk saat ini kita masih membuat rencana di mana dalam waktu dekat kita juga akan, kalau bisa kita mendapat menambah asesor baru dan asesor yang sudah masa berlakunya habis kita perpanjang. Siswa kita berapa Pak yang akan di UKK kan? Untuk jurusan mesin ya? Iya. Kalau UKK sebanyak 49 orang. 49. Untuk LSP-nya ada 25 orang. Jadi beda-beda ya dari 45 orang ini? Ya, kita punya strategi untuk LSP, memang kita pilih siswanya, siswa-siswa yang pilihan, di mana kita harapkan ujiannya agak berbeda polanya ya Pak. Jadi mana kalau untuk LSP kita harapkan siswa itu mendapat rekomendasi kompeten ya. Sedangkan untuk UKK itu sendiri kita masih menilai dengan pola lama, di mana ada penilaian nilai praktek, nilai teori yang harus melewati nilai KKR seperti itu.
Pak, sejauh ini kalau nengok pengaruh daripada sertifikasi sendiri, itu di perusahaan gimana Pak melihatnya? Maksudnya pengaruh dari sertifikasi ketika anak melamar kerja gitu. Ya, ini kan memberikan sebuah tingkat kepercayaan diri kepada calon pekerja, di mana mereka sudah diuji, disertifikasi, sehingga lebih memberikan apa ya? Ini sertifikasi itu berupa pengakuan skill mereka ya, dibuktikan dengan sertifikasi itu. Ya, lebih kepada skill, hand skill dan sikap kerja ya. Berarti dengan ada sertifikasi itu perusahaan menerima tuh nggak ragu lagi, oh skillnya seperti ini, bisa mengklasifikasikan nantinya ya. Iya, itulah yang kita harapkan, jadi meyakinkan industri calon pekerja ini sudah punya level bekerja seperti itu. Pak, kalau sertifikasi ini ada ininya ya, ada dikenakan biaya juga ya? Ya, kalau sertifikasi itu disubsidi oleh sertifikasi melalui LSP Pak. Itu melalui bantuan sekolah melalui dana BOS. Dana BOS ya? Dialokasikan, jadi siswa sama sekali tidak ada di pungut. Pak, materi uji yang diujikan oleh ini nanti di LSP sendiri, itu untuk tingkat umum kan dengan anak SMK berbeda ya? Itu level berapa biasanya mereka? Materi uji kompetensi itu kalau untuk SMK kan apa namanya merujuk kepada aturan yang ada di BNSP sendiri, di mana itu dibuat oleh asesor. Udah ada kisi-kisinya ya? Ya, namanya materi uji kompetensi. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Mudah-mudahan nanti pelaksananya UKK berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.